Standby, mah jam anak tepuk ya. Oke. Apa ini? Kamera standby. Kamera, audio ready, Kamera ready. action. Halo, boleh sebutin nama dan lo tinggal di daerah mana sih? Hai, gue Bila. Gue tinggal di daerah Bogor, Bogor kota hujan. Hai semua, kenalin nama gue Akmal. Gue dari Cakung, lebih tepatnya Jakarta Timur. Pride, Timur Pride. Halo, kenalin aku Aulia Besta Rizky, biasa dipanggil Besta dari Madiun, Jawa Timur. Halo semua, perkenalkan nama gue dari Sinergi Redaksi Suara. Gue asal gue dari Tanjung Pinang. Kenapa lo milih UI sebagai kampus lo? Kalau ditanya kenapa milih UI, sebenarnya lebih gini sih. Sebenarnya kalau jawaban pastinya nggak ada. Tapi kalau kenapa milih UI itu karena yang pertama kan gue juga milih BC itu ya. Di BC itu menurut gue kayak ini sih, lebih tepatnya sesuai dengan apa yang gue mau gitu, dengan passion gue gitu, kayak gitu sih singkatnya. Yang pertama karena emang di daerahku jarang kuliah di UI, jadi mau keluar dari zona nyaman saja. Nggak ada alasan lain kenapa gue pilih UI, dikarenakan UI ya adalah kampus terbaik di Indonesia salah satunya. Jadi ya gue masuk di UI. Kayak semua orang udah tahu deh kalau UI itu salah satu kampus terbaik di Indonesia. Makanya UI jadi salah satu target gue untuk masuk nih ke UI gitu. Kalau boleh tahu nih, Dandis angkatan berapa sih di UI? Gue angkatan 20 dan dari jurusan broadcasting atau penyiaran multimedia. Gue mahasiswa UI dari jurusan broadcasting atau penyiaran multimedia dari angkatan 2020. Aku dari penyiaran multimedia angkatan 2020. Tadi gue udah sebutin, gue dari BC 2020. Ceritain singkat dong mengenai kehidupan kuliah lo. Kalau selama ini sih gue have fun aja ya, karena jurusannya juga salah satu jurusan yang gue minati gitu. Jadi udah selama 4 semester ini gue have fun aja sih menjalani itu ya. Secara garis besar karena kuliah juga dilaksanakan secara online, jadi ya nggak terlalu ada hal baik. Hal baik artian nggak ada hal yang menarik, dikarenakan ya cuma bangun tidur, buka Zoom, lalu ya kerjain tugas, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ya pastinya hal yang bikin gue tertarik untuk masuk broadcasting dikarenakan ya bidang yang gue sukai, yaitu tentang videografi, khususnya video editing. Jadi ya di saat ada mata kuliah yang berkaitan dengan hal tersebut, gue cukup tertarik sih. Kehidupan kuliahku dikelilingi oleh teman-temanku yang super baik, super suportif. Ada yang namanya Danis, Alwan, Iwa, Bila, Kia, dan lain sebagainya, Sarah, dan masih banyak lagi. Terus kita super yok ya, kita banyak sekali tugas dan praktek gitu. Kehidupan kuliah. Sekarang tuh gue lagi di semester 4. Jadi sebenarnya di semester 4 ini sebenarnya nggak terlalu berat sih. Kalau boleh cerita, di semester 3 kemarin tuh itu menurut gue stressful banget sih kuliah. Kayak tugas tuh di mana-mana, nggak pernah habis kayak gitu sih. Buat sekarang sih so far so good semester 4 ini. Nah, lu kan anak kuliah nih, terutama lu kan ngekos nih. Lu pernah hitung nggak sih budget sebulan lu tuh berapa, dan udah itu udah termasuk ikut bayar kosan? Totalnya berapa tuh? Untuk kosan yang kurang lebih, karena gue juga kosannya di tempat yang nggak terlalu bagus dalam artian ya nggak ada AC-nya tapi ada kipas anginnya, itu untuk budgetnya untuk per bulannya itu ada kurang lebih 500.000 ya. 500.000 itu baru khusus untuk kosannya aja sih. Kalau untuk jajan pastinya dibatasin sih biar hemat juga, karena kan anak kos juga kalau nggak terlalu dibatasin kayaknya terlalu ini banget ya, foya-foya banget. Karena gue di Bogor ya, dan lumayan deket nih kalau ke Depok, makanya gue PP sih pulang pergi gitu naik kereta. Kalau ditotalin semuanya itu gue dari pulang pergi naik kereta 3.000, 6.000, belum lagi dari stasiun ke rumah gue itu sekitar 7.000, jadi 14, 12 gue gak bisa ngitung, yaudah jadi sekitar 30.000 deh. Kayak sebenarnya dibatasin sih, biar itu dari gue sendiri, sebenarnya dari orang tua tuh nggak dibatasin, cuman gue berusaha untuk membataskan, jadi per hari itu maksimal 50.000 deh kayak gitu. Kalau gue sendiri buat sekarang itu masih PP sih. Pulang balik berarti kurang lebih itu
6.000. Kereta salah 3.000 untuk berangkat, 3.000 untuk pulang. Jadi totalnya 6.000 kalau buat transportasi. Gua kalau jajan sehari-hari itu nggak pernah dibatasin sih. Kayak ya udah misalkan kalau misalkan gue mau makan ya udah gue makan. Tapi ya paling gue milih-milih sih. Misalkan gue kan orangnya tuh hemat banget ya. Kalau bisa gue bawa bekal di rumah, gue pasti bawa bekal di rumah. Terus kalau misalkan gue makan di luar, pasti gue cari makan yang ibarat kata yang murah lah gitu. Misalkan kayak gitu sih. Kalau untuk budget sebulan, kalau untuk bayar kosan 1,7 sama gaji bulanan dari mami papi kayaknya 3 juta, sekitar segitulah. Kalau jajan sehari-hari kayaknya nggak ada batasan karena emang kurang bisa memanage keuangan. Jadi nggak ada juga kapasitas dari uang yang aku keluarin sehari-hari. Jadi tinggal gimana aku tahu waktu berhemat dan waktu mengeluarkan banyak uang. Kalau untuk makan gua dan main ya, untuk setiap harinya ataupun ketika ada keperluan, gua paling mengeluarkan uang kurang lebih di range antara 50.000 sampai sekitar 90.000 sih. Nah, lo ada cara tersendiri gak sih untuk memanage pengeluaran lo selama kuliah ini? Kalau buat caranya sih, ya tadi sih kayak picky dalam milih makanan, terutama kan makanan itu kan kebutuhan primer ya. Ya lu nggak bisa gitu ninggalin makanan gitu. Jadi ya sebisa mungkin pinter-pinter lah buat ngeluarin sesuatu. Kalau gue sendiri sih kalau misalkan lagi di rumah nih, sebisa mungkin ya gue masak. Kalau misalkan emang nyokap gue nggak masak, jadi gue kayak jarang gojek gitu sih. Jadi pemasukan gue itu terjaga lah, nggak boros-boros banget gue. Manage dengan cara mungkin kalau pengeluaran tuh baik nih makan gak sih orang gitu. Jadi sebisa mungkin nih dari orang tua gue juga, gue dibawain bekal kalau misalkan gue ke kampus, dan itu benar-benar bisa mengurangi pengeluaran gue. Kalau dari gue pribadi, alangkah baiknya teman-teman selalu kayak mencatat alokasi dana teman-teman baik dari masuk sampai keluarnya, baik bisa dia dalam bentuk sebuah buku catatan ataupun sebuah sheet yang teman-teman tahu. Jadi ya make it simple aja teman-teman. Kayaknya ya tergantung aku sih. Kayak kalau semisal sadar, biasanya aku akan berhemat ya, kayak beli warteg depan kos, warteg Neza namanya, itu enak banget, bisa dicoba. Terus besoknya baru kalau misal awal bulan ya bisa lah kita keluar. Misal aku keluar sama sahabatku Rizkia, biasanya mengeluarkan banyak sekali uang. Nah besoknya aku makan warteg gitu. Dari uang jajan yang lo terima, dari berapa persen uang itu kayak lo tabungin nggak atau mungkin lo invest kemana gitu? Iya, gua tabungin dan investasikan. Tapi sebenarnya kalau untuk jumlah persennya nggak ada sih gua. Kayak misalkan gua bulan ini tuh total dari tabung gua misalkan 500.000. Udah 500.000 itunya gua tabungin gitu. Jadi kalau untuk persenannya sebenarnya nggak ada sih. Kayak udah sebisanya gua aja dalam bulan itu bisa kumpulin duit berapa kayak gitu sih. Sebenarnya ini sih lebih ke ya udah kan gue pengennya juga buat jangka lama gitu ya. Ya dimana itu duitnya nggak gue ambil, itu gue dimin aja sampai ya maybe mungkin pas gue udah tua gitu baru gue ambil, tapi nggak tahu sih. Ya mungkin kayak gitu sih, lebih ke long term aja gue nggak gue ambil buat benar-benar tabungan aja. Ya ada yang gue tabung, ada yang gue invest. Jadi kalau yang gue tabung itu berapa persennya gue nggak tahu persis karena setiap harinya itu gue beda gitu. Apa sih sisihannya berapa tuh beda. Jadi gue nggak tahu berapa persen tapi gue tabung di M-Banking gue. Nah kalau buat invest sebenarnya gue sendiri belum belajar investasi gitu. Jadi emang ada beberapa persen dari tabungan gue yang diambil sama orang tua gue, nanti biar orang tua gue manage gitu. Tidak ada yang ditabung karena kebanyakan yang ditabung itu kalau semisal menemukan beberapa uang receh di kamar ya saya masukkan ke tabungan ayam jantan seperti itu. Kalau dari gue pribadi nggak ada angka pasnya masalah persentase dikarenakan ya ketika gue ada uang pastinya gue langsung investasiin sih. Jadi dalam jawabannya gue tipe orang yang investasi.
oke, karena gue juga investasinya juga di sebuah peluang keuangan yang resikonya rendah, yaitu reksadana pendapatan tetap atau uang, lupa gue apa itu pokoknya. Gue kalau untuk masalah persentase, sebisa mungkin ketika gue dapat sebuah uang jajan ataupun sebuah penghasilan yang tadi gue bilang, sebenarnya gue nggak terlalu matokin, tapi gue mengusahakan untuk ya kurang lebih sebesar 70-80% sih dari uang yang gue terima. Itu masih angka-angka kisarannya. Untuk masalah nabung, gue lebih tepatnya ini sih, nabung dalam bentuk investasi tersebut, kayak bukan nabung di sebuah ATM atau gimana, tapi kalau emang ada semacam kayak uang receh ataupun uang yang hasil kembalian gitu deh, pokoknya gue tabung di tempat terpisah aja kayak semacam kotak kecil. Oh berarti celengan gitu ya? Ya betul banget. Fun fact, di ATM gua sekarang isinya cuma 10.000. Jadi gua kalau nabung tuh selalu di celengan. Dari celengan nanti gua tuker ke nyokap gua, dari nyokap gua langsung transfer ke gua gitu, baru gua masukin ke biasanya ke produk investasi kayak gitu sih. Sisanya gua paling ya udah pegang cash aja, nggak pernah naruh di bank. Dan kalau jajan-jajan juga biasa gua bayar cash daripada pakai ATM gesek gitu. Kayak gitu. Gue kalau nabung itu di ATM, karena dulu kalau zaman dulu gue di celengan sih, tapi sekarang di ATM gitu, di M-Banking. Oke, thank you. Thank you, Lia. Nice. 16, 24. Gila ya. Maka Mungkin kalau masih kecil dulu gue di celengan ya, tapi sekarang gue gak suka gitu ngumpulin duit kayak bagus-bagusan. Dan sekarang udah lebih gampang gitu di M-Banking, jadi gue sekarang di M-Banking atau enggak pakai buku ini maksudnya sih Tunggu ya. Itu apa sih? Itu apa sih? Tahu tidak. Klotok ya?